Panggil namamu ke ujung dunia. Tanggal 1 April 2025, gempa bumi dahsyat mengguncang Asia Tenggara, termasuk kota Bangkok, Thailand. Gempa yang berpusat di Myanmar ini menggetarkan gedung-gedung dan membuat banyak orang ketakutan. Salah satu bangunan yang terdampak adalah gedung kantor Auditor Jenderal, gedung 30 lantai yang masih dalam tahap pembangunan. Getaran gempa terlalu kuat untuk struktur bangunan tersebut, mengakibatkan keruntuhan yang dahsyat. Runtuhnya gedung kantor Auditor Jenderal dengan cepat menjadi pusat perhatian tragedi ini. Bangunan yang masih dalam proses konstruksi itu, kini menjadi tumpukan beton dan baja. Awan debu tebal menyelimuti lokasi, menjadi pengingat nyata akan kehancuran yang luar biasa. Kota yang dikenal dengan energinya yang semarak, kini diselimuti suasana duka dan ketakutan. Dampak gempa meluas, membuat kota tegang. Pengalaman mengerikan ini menjadi pengingatan kekuatan alam, bahkan di lingkungan perkotaan. Saat tim penyelamat bergegas ke lokasi, tingkat kerusakan mulai terlihat. Dunia menyaksikan dengan cemas saat petugas penyelamat memulai tugas berbahaya mencari korban selamat di antara reruntuhan. Jam-jam pertama setelah runtuhnya gedung sangatlah penting. Perlombaan melawan waktu untuk menemukan mereka yang terjebak di bawah puing-puing. Harapan bercampur keputusasaan saat kota menghadapi bencana yang sangat besar ini. Saat tim penyelamat dari Thailand dan seluruh dunia tiba di lokasi reruntuhan, secercah harapan muncul dari debu dan puing-puing. Sensor canggih yang disediakan oleh militer AS mendeteksi 20 tanda kehidupan di bawah reruntuhan. Tanda-tanda ini seringkali berupa gerakan halus atau tanda panas, menawarkan secercah harapan di tengah tragedi. Penggunaan sensor canggih ini menandai titik balik dalam upaya penyelamatan. Ini bukan hanya tebakan atau perkiraan, tetapi potensi detak jantung dalam kegelapan, indikasi bahwa kehidupan mungkin masih ada di bawah reruntuhan. Kehadiran personel militer AS dan teknologi canggih mereka menggarisbawahi respons internasional terhadap bencana tersebut. Berita tentang tanda-tanda kehidupan yang terdeteksi menyebar dengan cepat, menawarkan penghiburan bagi keluarga yang cemas menunggu kabar tentang orang-orang yang mereka cintai. Namun di tengah harapan, tetap ada rasa waspada. Sensor, meskipun canggih, tidak dapat memastikan kondisi mereka yang terdeteksi. Ini adalah perlombaan melawan waktu untuk mencapai mereka, dan menentukan apakah tanda-tanda ini mewakili korban yang masih hidup. Terlepas dari tantangannya, deteksi tanda-tanda kehidupan ini menghembuskan urgensi baru ke dalam operasi penyelamatan. Petugas penyelamat, didorong oleh tekad yang baru, bekerja tanpa lelah, dengan hati-hati memindahkan puing-puing, dan menavigasi lanskap berbahaya dari struktur yang runtuh. Setiap bunyi bip dari sensor, setiap kedipan panas pada kamera termal, membawa gelombang harapan dan komitmen baru, untuk membawa setiap korban selamat pulang. Operasi penyelamatan di lokasi runtuhnya gedung kantor Auditor Jenderal dengan cepat menjadi perlombaan melawan waktu. Waktu terus berjalan, dan setiap jam yang berlalu mengurangi peluang untuk menemukan korban selamat. Namun, tim penyelamat menghadapi hambatan yang signifikan. Salah satu tantangan paling mendesak adalah kurangnya cetak biru lengkap untuk bangunan tersebut. Karena struktur tersebut masih dalam tahap pembangunan, denah yang tersedia tidak lengkap atau sudah usang, sehingga menyulitkan tim penyelamat untuk menavigasi reruntuhan yang rumit secara efektif. Tidak adanya panduan yang dapat diandalkan menghambat upaya pencarian dan penyelamatan, menambah waktu yang berharga untuk operasi tersebut. Konstruksi bangunan semakin memperumit upaya penyelamatan. Struktur tersebut memiliki dinding beton tebal, beberapa berukuran hingga 1 meter. Dinding yang kokoh ini, meskipun dimaksudkan untuk memberikan kekuatan, menjadi penghalang yang tangguh bagi tim penyelamat yang berusaha mencapai korban selamat yang potensial. Kombinasi cetak biru yang tidak lengkap dan konstruksi yang kokoh secara signifikan memperlambat operasi penyelamatan.
Para penyelamat yang menghadapi tugas berat untuk menavigasi labirin beton dan baja sangat bergantung pada pelatihan, pengalaman, dan perpaduan alat berat dan perkakas tangan mereka. Dunia menyaksi para pria dan wanita pemberani ini mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkan orang lain. Upaya mereka terhambat oleh sifat bencana yang tak kenal ampun. Setelah debu mereda dan keterkejutan awal mereda, perhatian beralih ke konstruksi gedung kantor auditor jenderal yang bernasib buruk. Proyek tersebut, simbol kemajuan ekonomi Thailand, berada di bawah manajemen perusahaan konstruksi Tiongkok. Keterlibatan perusahaan asing dalam proyek pemerintah yang penting dengan cepat menarik perhatian, menimbulkan pertanyaan tentang potensi pengawasan dan akuntabilitas. Perdana Menteri Thailand, dalam konferensi pers yang membahas bencana tersebut, menyuarakan keprihatinannya tentang konstruksi bangunan tersebut. Dia mempertanyakan apakah struktur yang dirancang untuk menjadi simbol modernitas itu dibangun untuk menahan aktivitas seismik di kawasan tersebut. Pernyataan Perdana Menteri mencerminkan meningkatnya kekhawatiran publik atas potensi penggunaan material di bawah standar atau praktik konstruksi yang tidak memadai. Penyelidikan atas runtuhnya bangunan sedang berlangsung, dengan pihak berwenang berjanji untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab. Sorotan tertuju pada perusahaan konstruksi Tiongkok, praktiknya, dan kepatuhannya terhadap kode bangunan dan peraturan keselamatan. Tragedi tersebut telah memicu perdebatan yang lebih luas tentang standar konstruksi di Thailand, khususnya untuk proyek-proyek pemerintah. Runtuhnya gedung kantor auditor jenderal menjadi pengingat akan pentingnya kode bangunan yang ketat dan pengawasan yang kuat dalam proyek konstruksi. Tragedi tersebut telah mendorong seruan untuk transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam industri konstruksi, memastikan bahwa keselamatan tetap menjadi yang terpenting, terutama di wilayah yang rawan gempa bumi.